Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haritsan Rizko Humairo dengan NPM 2023-110044 dari Program Studi Teknik Informatika kelas karyawan. Di tugas individu ini, saya akan menjelaskan implementasi studi kasus, yaitu sistem pemesanan makanan menggunakan Oracle Apex. Saya akan menjelaskan pembuatan table, function, prosedur, dan simulasi data secara langsung di Oracle Apex. Studi kasus ini adalah sistem pemesanan makanan untuk kantin. Pelanggan dapat memesan makanan dari daftar menu. Sistem akan menghitung subtotal otomatis dan mengurangi stok makanan. Semua logik dijalankan dengan prosedur dan function. Di SQL command, saya sudah membuat beberapa table karena kebetulan sudah saya coba tadi. Saya akan mencoba menjelaskannya sambil saya scroll satu persatu. Oke, yang pertama di sini saya membuat tabel bernama pelanggan, yang mana tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang akan memesan makanan. Seperti yang kita lihat, di dalamnya ada 3 kolom ya, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, dan juga nomor HP pelanggan. Nah, di sini tadi saya lupa tadi siang untuk menambahkan alamat ke dalam table pelanggan ini, makanya saya buat di sini. Seperti yang kita lihat, di sini ada alamat dari pelanggan kita ya, yaitu Jalan Sekar, Bandung. Oke, selanjutnya ada table kedua, yaitu table menu. Table menu ini adalah daftar makanan yang tersedia di kantin. Seperti yang kita lihat, menyimpan ID menu sebagai primary key, dan juga ada nama menu. Untuk nama makanannya ada harga, dan ada stok untuk menunjukkan beberapa banyak makanan yang tersedia. Nantinya saat pelanggan memesan, stok ini akan berkurang secara otomatis. Berikutnya ada tabel pesanan yang berfungsi mencatat transaksi pemesan makanan. Setiap pesanan punya ID pesanan yang akan saya isi otomatis dengan sequence, lalu ada ID pelanggan sebagai relasi ke pelanggan yang memesan. Juga ada tanggal pesan, yaitu sebagai tanggal pemesan. Oke, selanjutnya ada detail pesanan yang menyimpan isi dari setiap pesanan. Misalnya, satu pesanan bisa terdiri dari 2 makanan yang berbeda atau kolom-kolom, yaitu ID detail sebagai primary key, lalu ID pesanan, ID menu, jumlah makanan yang dipesan, dan subtotal atau total harga untuk makanan tersebut. Setelah membuat table, saya juga membuat 2 sequence, yaitu sequence pesanan dan sequence detail. Sequence ini digunakan untuk menghasilkan angka otomatis sebagai ID pada pesanan dan detail pesanan. Jadi, pengguna tidak perlu mengisi ID-nya secara manual. Kemudian saya membuat sebuah function bernama hitung subtotal. Function ini menerima 2 input, yaitu ID menu dan jumlah makanan yang dipesan. Di dalam function, saya ambil harga dari menu yang dipilih, lalu dikali jumlahnya dan hasilnya dikembalikan sebagai subtotal. Function ini akan dipakai nanti di prosedur saat kita menyimpan pesanan. Berikutnya dan yang terakhir, di sini ada prosedur tambah pesanan. Prosedur ini bertanggung jawab untuk memproses transaksi pemesan. Di dalamnya saya ambil ID pesanan dari subsequence, lalu simpan ke table pesanan beserta tanggal hari ini. Setelah itu, saya hitung subtotal menggunakan function hitung subtotal dan kemudian simpan ke table detail pesanan secara otomatis. Dengan prosedur ini, saya dapat menyimpan pesanan kedua table sekaligus hanya dengan satu perintah. Prosedur ini bertanggung jawab untuk memproses transaksi pemesanan. Di dalamnya, saya ambil ID pesanan dari sequence, lalu simpan ke tabel pesanan beserta tanggal hari ini. Setelah itu, saya hitung subtotal penggunaan function, hitung subtotal, dan kemudian simpan ke table detail pesanan secara otomatis. Dengan prosedur ini, saya dapat menyimpan pesanan kedua table secara sekaligus dengan satu perintah. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menguji sistem pemesan ini di Oracle Apex. Pertama-tama, saya akan memasukkan beberapa data dummy untuk pelanggan dan menu makanan yang tersedia.
Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan data pelanggan saya, yaitu pelanggan kedua saya. Di sini misalnya namanya Peter Williams dengan nomor telepon dan juga alamatnya. Mari kita coba run, apakah dia bisa. Di sini menunjukkan one row inserted, berarti ini berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba insert menunya ya. Di sini saya insert contohnya soto ayam ya teman-teman. Ini saya masukkan harganya 17.000 dengan stok 20. Stoknya 20 porsi ya teman-teman. Sekarang mari kita coba run lagi. Apakah berhasil? Sama seperti tadi ya teman-teman, hasilnya adalah satu rows inserted, yaitu artinya sistem berhasil menginsert rows-nya atau column table-nya. Oke, setelah data pelanggan dan menu tersedia, saya akan menggunakan prosedur yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu tambah pesanan. Prosedur ini berfungsi untuk memproses pemesanan makanan, menghitung subtotal, dan menambahkan data ke dalam tabel pesanan dan detail pesanan. Nah, di sini saya memanggil prosedur tambah pesanan dengan parameter, yaitu ada ID pelanggan, juga ada ID menu, dan jumlah menu yang ia pesan. Mari kita coba runkan lagi. Apakah berhasil? Nah, di sini statementnya diproses ya teman-teman, berarti berhasil. Di sini prosedurnya akan otomatis memasukkan data pemesan ke tabel pemesan dan detail pesanan. Nah, sekarang mari kita lihat dari hasil pemesanan tersebut di tabel-tabel yang telah kita buat. Kita coba runkan. Nah, di sini tabel pesanan sudah berhasil menyimpan data pemesan baru dengan ID pesanan yang otomatis tergenerate. Di sini terlihat bahwa pesanan berasal dari pelanggan Peter Williams dan tanggal pemesan adalah hari ini. Sekarang kita coba tabel detail pesanan. Kita coba runkan lagi, apakah dia berhasil. Nah, di sini berhasil ya. Oke, detail pesanannya juga sudah menunjukkan bahwa pesanan Peter adalah soto ayam sebanyak 2 porsi dengan subtotal yang dihitung otomatis. Sekarang kita coba lihat menunya ya. Kita coba runkan ya. Nah,
Nah, sekarang kita bisa lihat tabel menu. Makanan soto ayamnya yang tadinya memiliki stok 20 porsi, sekarang sudah berkurang menjadi 8 porsi setelah pemesanan. Oke, demikianlah cara kerja sistem pemesanan makanan ini dengan menggunakan prosedur data pemesan otomatis masuk ke tabel-tabel yang relevan dan menghitung subtotal. Walaupun saya di sini tidak menggunakan trigger untuk mengurangi stok secara otomatis, kita masih bisa melihat stok berkurang karena kita melakukan pengecekan secara manual setelah pemesanan. Secara keseluruhan, sistem ini bekerja dengan baik untuk melakukan pemesanan, menghitung harga, dan memperbarui stok menu. Baiklah, demikian tugas individu ini saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.